Apa itu dilema? Setiap hari kita dibanjiri dengan banyak pilihan. Sebagian besar pilihan ini sederhana dan mudah dibuat. Seperti apakah saya akan bangun atau melanjutkan tidur. Namun, pilihan lain sedikit lebih serius dan menantang, apakah saya akan melanjutkan kuliah atau mencari pekerjaan paruh waktu. Tetapi kadangkala kita dihadapkan pada apa yang tampaknya menjadi pilihan tersulit di dunia. Pilihan seperti, apakah aku akan memberitahu ibuku bahwa ayahku berselingkuh dan menghancurkan keluarga kami? Atau apakah aku akan tetap diam dan terus hidup bersama, seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Situasi seperti ini membuat kita merasa terganggu, tertekan, bingung, dan bahkan putus asa seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hidup kita. Mereka tampaknya tidak mempunyai pilihan atau solusi yang tepat. Pilihan yang tersedia terasa salah dan tidak dapat diterima. Mereka menghasilkan sesuatu yang tidak kita sukai. Pernahkah Anda mendapati diri Anda dalam salah satu situasi ini? Jika Anda pernah mengalaminya, mungkin Anda sudah mengalami dilema. Halo semuanya dan selamat datang. Dalam video ini kita akan membahas tentang dilema dan apa saja dilema itu. Secara khusus, kita akan mendefinisikan dilema moral dan mencari tahu apa yang membedakannya dari situasi bermasalah lainnya. Video ini adalah bagian dari seri etika kami. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut mengenai subjek ini, silakan periksa video kami lainnya yang tertaut dalam deskripsi di bawah ini. Apa itu dilema? Dilema adalah situasi di mana seseorang dipaksa untuk memilih antara dua atau lebih pilihan yang saling bertentangan yang tidak satu pun dapat diterima olehnya. Salah satu contoh dalam pendahuluan adalah sebuah dilema. Apakah saya akan memberitahu ibu saya bahwa ayah saya berselingkuh dan menghancurkan keluarga kami, atau berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa dan tetap hidup bersama? Artinya, tindakan tersebut baik atau buruk secara moral, maka dilema tersebut disebut dilema etika atau moral. Oleh karena itu, dilema moral adalah situasi di mana seseorang, yang juga disebut agen moral dalam etika, dipaksa untuk memilih antara dua atau lebih pilihan yang saling bertentangan yang keduanya. Tidak menyelesaikan situasi dengan cara yang dapat diterima secara moral. Misalnya, Maria adalah orang yang religius dan bermoral baik. Dia menganggap membunuh manusia adalah tindakan yang sepenuhnya salah. Suatu hari, dokter kandungannya memberinya berita buruk bahwa ia mengalami kehamilan ektopik, sejenis kehamilan di mana janin berkembang di luar rahim ibu, biasanya di salah satu tuba falopi, dan bahwa hidupnya semakin terancam. Setelah mencari nasihat medis ahli, dokter menyarankannya untuk segera melakukan aborsi guna menyelamatkan hidupnya. Mary dihadapkan pada dilema moral dan terpaksa membuat keputusan yang secara moral tidak dapat diterima olehnya. Haruskah dia memilih untuk melanjutkan kehamilannya dan membahayakan nyawa dia dan bayinya? Atau haruskah dia melakukan aborsi dan menghancurkan integritas agama dan moralnya? Dari contoh Maria saja dapat dikatakan bahwa dilema moral bukanlah masalah moral biasa sehari-hari. Seperti apakah saya akan berbohong kepada guru saya sehingga dia mau menerima makalah saya yang terlambat? Atau mengatakan yang sebenarnya? Tidak, bukan mereka. Faktanya, Karen Allen, seorang profesor madya di Universitas Auckland, dalam sebuah artikel tahun 2012 yang ditulisnya di jurnal New Social Worker, menyebutkan 3 kondisi yang menjadikan suatu situasi sebagai dilema moral. Pertama, orang atau pelaku tindakan moral berkewajiban untuk membuat keputusan tentang tindakan mana yang terbaik. Dalam kasus Mary, melakukan aborsi mungkin merupakan tindakan terbaiknya. Kedua, harus ada berbagai tindakan yang dapat dipilih. Dengan kata lain, harus ada setidaknya 2 pilihan yang saling bertentangan untuk dipilih. Mary setidaknya memiliki 2 pilihan: melanjutkan kehamilannya atau melakukan aborsi. Ketiga, tidak peduli tindakan apapun yang diambil. Beberapa prinsip moral selalu dikompromikan. Ini berarti tidak ada solusi sempurna untuk dilema moral. Apakah Maria memilih untuk melanjutkan kehamilannya atau melakukan aborsi? Prinsip moral dasar untuk melindungi kehidupan dirinya dan atau bayinya akan terganggu. Singkatnya, dilema moral adalah situasi saat seseorang dipaksa memilih di antara 2
atau lebih pilihan yang saling bertentangan, dan tidak satu pun dari keduanya menyelesaikan situasi dengan cara yang dapat diterima secara moral. Karena dalam dilema moral, pelaku moral berkewajiban untuk memilih tindakan mana yang terbaik. Harus ada setidaknya dua pilihan yang saling bertentangan untuk dipilih. Dan tidak peduli tindakan mana yang diambil, beberapa prinsip moral selalu dikompromikan. Sesungguhnya, ketiga kondisi ini membuat dilema moral menjadi situasi yang sangat serius, menegangkan, dan bahkan menyedihkan. Bagaimana denganmu? Pernahkah Anda mengalami dilema moral atau sedang mengalaminya saat ini? Silakan beritahu kami di bagian komentar, sehingga kami dapat membantu memecahkan dilema moral masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda mempelajari sesuatu yang baru darinya, silakan berikan tanda suka dan berlangganan saluran kami untuk konten terkait lainnya. Saya pamit undur diri, dan terima kasih.